Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan melakukan uji karbohidrat pada makanan menggunakan indikator betadine. Sebelumnya, masing-masing dari kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esther Basani Panggabean dengan NIM 42135100013. Perkenalkan saya Fairuza Rifdasyahaan dengan NIM 4211210007. Perkenalkan, nama saya Fitri Mutia dengan NIM 4211210006. Perkenalkan, nama saya Friska Dameria Margareta Sipautar dengan nomor NIM 42135100019. Perkenalkan, nama saya Inaya Wulandari dengan nomor NIM 4213210018. Perkenalkan, nama saya Kulfisan Rizullah. Perkenalkan, nama saya Khair Rahma dengan nomor NIM 42132100007. Tujuan dari uji karbohidrat bahan makanan ini adalah untuk mengetahui bahan makanan mana saja yang mengandung karbohidrat dengan cara uji kualitatif. Dalam uji coba kali ini diperlukan alat dan bahan. Untuk alatnya adalah wadah. Sedangkan untuk bahan-bahannya kami membagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama makanan pokok, terdiri dari nasi, jagung, mie instan, ubi, dan roti. Yang kedua buah-buahan, terdiri dari pepaya, pisang, jeruk, apel, dan pir. Dan yang terakhir sayur-sayuran, terdiri dari daun singkong, bayam, brokoli, sawi, dan kentang. Dalam uji karbohidrat ini, kami menggunakan indikator betadine yang mengandung fosfat dan iodin sebesar 10%. Pertama, uji kandungan karbohidrat pada mie menggunakan indikator betadine. Pertama, siapkan mie yang telah direbus, lalu masukkan betadine sebanyak 3-4 tetes. Lalu, amati perubahan yang terjadi. Setelah diamati, terjadi perubahan warna menjadi biru ungu kegelapan. Hal ini menandakan adanya kandungan karbohidrat pada mie. Selanjutnya, uji coba karbohidrat pada kandungan nasi. Pertama-tama kita siapkan betadine sebagai larutan iodinnya dan nasi yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, kita teteskan larutan betadine sebanyak 3-4 tetes ke dalam nasi. Tunggu beberapa saat, catat dan amati perubahan yang terjadi dalam nasi. Setelah menunggu 1-2 menit, terjadi perubahan warna di dalam nasi menjadi warna biru atau ungu kehitaman, di mana membuktikan bahwa di dalam nasi terdapat kandungan karbohidrat. Di sini saya akan menguji coba karbohidrat. Yang pertama itu ubi dengan menggunakan ion yang berupa betadine. Di sini saya akan menteteskan 3 tetes ion kepada ubi. Dan kita aduk-aduk kedua bahan yang sudah dicampur dengan ion. Terlihat pada ubi mengalami perubahan warna yaitu menjadi ungu. Artinya pada ubi ini terdapat karbohidrat. Ada jagung, dan ini sudah saya gerus. Selanjutnya pada jagung yang sudah dihaluskan. Sebanyak 3-4 tetes juga. Kita tunggu perubahan warna yang terjadi. Karbohidrat selanjutnya yaitu uji karbohidrat pada roti. Pertama kita menyiapkan roti dan larutan indikatornya yaitu larutan iodin atau betadine.
Selanjutnya kita meneteskan larutan betadin kepada roti 3-4 tetes. Kemudian kita tunggu beberapa menit dan amati perubahan yang terjadi pada roti. Setelah beberapa menit dibiarkan, roti tersebut berubah warna menjadi warna hitam. Yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa roti mengandung karbohidrat. Selanjutnya uji coba terhadap pisang kepok. Siapkan pisang kepok yang sudah dihaluskan dan larutan betadin. Masukkan larutan betadin ke dalam pisang kepok yang sudah dihaluskan sebanyak 3-4 tetes. Tunggu hingga 1-2 menit, kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Setelah menunggu hingga 1-2 menit, terjadi perubahan warna dalam pisang kepok menjadi warna biru atau ungu kehitaman, yang mana membuktikan bahwa pisang kepok mengandung kandungan karbohidrat. Kemudian jeruk dengan menggunakan idiom yang berupa betadin. Juga dengan jeruk 3 tetes. Semoga jeruknya. Sedangkan pada jeruk tidak terjadi perubahan warna atau tetap saja. Ini berarti pada jeruk tidak memiliki karbohidrat. Terima kasih. Uji karbohidrat selanjutnya yaitu uji pada buah apel. Pertama, kita menyiapkan buah apel dan larutan indikatornya yaitu larutan betadin. Selanjutnya kita meneteskan larutan betadin kepada buah apel. Kita teteskan 3-4 tetes. Kemudian kita tunggu beberapa menit dan amati perubahan yang terjadi pada buah apel. Setelah dibiarkan beberapa menit, apel berubah menjadi warna kemerahan dan timbul bintik-bintik hitam yang menandakan bahwa apel mengandung sedikit karbohidrat. Uji kandungan karbohidrat pada buah pir. Sebelumnya, siapkan pir yang telah dikupas, lalu dihaluskan. Kemudian, letakkan betadin sebanyak 3-4 tetes. Amati perubahan yang terjadi. Diamati, ternyata tidak terjadi perubahan warna pada buah pir. Hal ini menunjukkan bahwa buah pir tidak mengandung kandungan karbohidrat. Yang terakhir ada buah-buahan seperti pepaya. Selanjutnya semuanya akan saya gerus. Baik, di sini saya akan menghaluskan pepayanya. Baik, saya sudah menghaluskan pepayanya. Selanjutnya, kita akan memberikan betadin sebanyak 3-4 tetes. Lalu kita tunggu perubahan warnanya. Di sini saya akan menguji sayuran bayam hijau apakah mengandung karbohidrat atau tidak dengan indikator betadin. Yang pertama itu, bayam hijaunya kita haluskan dulu seperti ini. Lalu kita tetesi dengan betadin sebanyak 3-4 tetes. Lalu kita tunggu selama 1-3 menit untuk melihat hasil perubahan warnanya. Setelah 3 menit, maka yang terjadi adalah perubahan warna. Perubahan warnanya yaitu menjadi sedikit kehitaman yang menandakan pada bayam hijau ini mengandung karbohidrat. Saya akan melakukan uji kandungan karbohidrat pada daun singkong dengan indikator betadin. Langkah-langkahnya yaitu siapkan daun singkong dengan dihaluskan terlebih dahulu. Setelah itu, teteskan betadin 3-4 tetes.
beberapa saat, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna yang terjadi pada daun singkong yaitu berwarna biru pekat, yang berarti daun singkong tersebut mengandung amilum atau karbohidrat. Selanjutnya, uji kandungan karbohidrat pada kentang. Sebelumnya, siapkan kentang yang telah dikupas dan dihaluskan. Lalu letakkan betadin sebanyak 3-4 tetes. Amati perubahan yang terjadi. Ternyata setelah diamati terjadi perubahan warna pada kentang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kandungan karbohidrat di dalam kentang. Saya akan melakukan uji kandungan karbohidrat pada brokoli dengan indikator betadin. Yang pertama, siapkan brokoli yang dicacah terlebih dahulu atau dipotong kecil-kecil. Lalu teteskan dengan betadin 3-4 tetes. Setelah diteteskan, amati perubahan yang terjadi pada brokoli. Perubahan warna yang terjadi pada brokoli yaitu coklat tua, yang berarti brokoli tersebut rendah karbohidrat. Gunakan sayur sawi. Kita tambahkan betadin sebagai indikatornya sebanyak 3-4 tetes. Kita tunggu perubahan warna yang terjadi. Dari hasil praktikum yang kami dapatkan, ternyata pada nasi, mie instan, ubi, jagung, dan roti mengandung karbohidrat yang tinggi, sedangkan pada pisang kepok, bayam, daun singkong, dan kentang mengandung karbohidrat yang sedang. Sedangkan pada apel dan brokoli mengandung karbohidrat yang rendah. Untuk jeruk, pepaya, pir, dan sawi tidak terdapat kandungan karbohidrat. Pada praktikum kali ini, kami menguji dengan cara uji kualitatif. Untuk itu, kami hanya mengetahui ada atau tidaknya karbohidrat pada suatu bahan, namun tidak mengetahui berapa kadar pastinya dalam suatu bahan. Sekian video praktikum yang telah kami buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih teman-teman.